Saya Fitri Yusirina. Saya Mendevita Cahaya. Kami dari kelas 12 TKJ 3. Di sini kami akan membuat video tutorial load balancing menggunakan teknik PCC. Nah, langkah pertama teman-teman bisa buka aplikasi Winbox-nya. Winbox. Nah, setelah itu di sini kita langsung connect aja ya teman-teman. Nah, di sini kita silangin aja. Nah, sekarang kita ke bagian IP lalu ke bagian DCP client. Nah, di sini kita tambah aja. Kita menggunakan Ether 1 ya teman-teman. Kita langsung klik apply dan juga oke. Nah, di sini sudah bound. Jika sudah bound, kita langsung ke IP lagi, lalu pilih yang address. Nah, di sini kita tambahkan address listnya, yaitu 192.168.1.1/24. Nah, Ether satunya ini kita ubah menjadi Ether 2. Lalu apply dan juga oke. Nah, jika sudah kita ke bagian IP lagi, lalu kita ke DHCP server, lalu kita ke bagian DHCP setup. Nah, Ether satunya ini kita ganti menjadi Ether 2, lalu kita next. Nah, jika sudah, kita langsung ke IP lagi ke bagian DNS. Nah, servernya nih kita ketik 8888. Nah, jika sudah kita apply dan juga oke. Nah, setelah itu kita ke bagian IP lagi, kita ke bagian firewall. Nah, di bagian NAT-nya ini kita tambah, lalu di bagian generalnya ini out interface-nya menggunakan Ether 1 dan action-nya kita gunakan yang mesh squared. Lalu kita apply dan juga oke. Nah, setelah itu kita ke CMD. Di sini kita akan tes IP-nya, jaringannya, yaitu kita ketikkan sintaks IP config /renew. Nah, di sini IP-nya ada ya teman-teman. Lalu kita coba untuk ping 8888. Nah, enter. Nah, di sini TTL yang tandanya itu berhasil ya teman-teman. Lalu sekarang kita lanjut ke masuk ke Winbox lagi. Lalu kita ke QWES. Lalu di sini kita ke simple kue. Nah, di sini kita ganti menjadi nama saya, Amanda. Lalu targetnya itu yaitu Ether 2. Lalu maksimum limitnya akan saya ganti menjadi 1. Lalu kita apply dan juga oke. Nah, setelah itu di sini kita ganti kabel Ethernet dari router 1 port 2 ke router 2 port 2. Nah, jika sudah dipindahkan, di sini kita langsung klik connect aja. Nah, di sini kita silangin aja ini. Lalu kita ke bagian IP sama, lalu ke DHCP client. Nah, di sini kita tambah yaitu menggunakan Ether 1 juga ya teman-teman. Lalu klik apply dan juga oke. Nah, di sini sudah bound ya teman-teman. Lanjut kita ke IP lalu ke address. Nah, di sini kita tambahkan addressnya yaitu 200.101.1/24. Lalu ini Ether satunya ini kita ubah menjadi Ether 2. Lalu klik apply dan juga oke. Nah, selanjutnya kita ke bagian IP, lalu kita ke bagian DHCP server, lalu ke DHCP setup. Nah, ini Ether satunya kita ganti lagi menggunakan Ether 2. Kita next aja. Nah, jika sudah, kita ke bagian IP, lalu kita ke bagian DNS. Nah, sama servernya itu kita ketik 8.8.8.8. Nah, setelah itu kita klik apply dan juga oke. Nah, setelah itu kita ke bagian IP lagi, kita ke bagian firewall. Nah, di sini di bagian NAT juga, lalu kita tambah di bagian generalnya ini out interface-nya itu Ether 1 ya teman-teman. Lalu action-nya itu kita ubah menjadi mesh squared. Lalu klik apply dan juga oke. Nah, setelah itu kita ke CMD lagi. Kita tes lagi ya teman-teman. Nah, ini. Nah, di sini IP-nya itu ada ya teman-teman. Lalu coba kita tes yang ping 888. Nah, ini sudah TTL ya teman-teman, yang tandanya sudah berhasil. Nah, jika sudah di sini, sekarang kita pindahkan lagi kabel Ethernet dari yang router 2 ke router 3 port 3. Nah, setelah itu di sini kita pilih yang ini, langsung kita connect aja. Nah,
IP-nya. Di sini kita silang aja yang ini. Nah, setelah itu di sini kita pergi ke IP, kita pilih DHCP client. Di sini kita tambahkan header 1 dan header 2-nya ya, teman-teman. Kita apply. Oke. Nah, sini kita tambah lagi, lalu di sini kita tambah header 2, kita apply. Oke. Jika sudah bound, di sini kita pergi ke IP, kita ke address, lalu di sini kita tambahkan IP-nya itu 200.1.1.1/24. Nah, di sini yang interface-nya ini kita pilih yang header 3, kemudian kita apply. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita ke IP, kita ke DHCP server, kita ke DHCP setup. Sini kita pilih yang header 3, kemudian kita next saja. Nah, jika sudah seperti ini, kita pergi ke IP, kita ke DNS. Nah, di sini servernya ini sama, kita masukkan 8.8.8.8. Nah, kemudian kita apply. Oke. Kita ke IP lagi, kita ke firewall. Nah, di bagian NAT ini kita tambahin bagian generalnya itu. Di sini kita pilih outnya header 1, actionnya squared, kemudian kita apply. Oke, lalu kita tambah lagi yang header 2-nya. Bagian outnya ini kita pilih yang header 2, kemudian actionnya squared, kemudian kita apply. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita pergi ke CMD, kita lakukan tes seperti yang tadi. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman IP-nya. Kemudian kita coba ping 88. Enter. Nah, di sini juga TTL ya teman-teman, itu tandanya berhasil. Setelah itu kita kembali ke Winbox. Nah, setelah itu di sini kita pergi ke Mangle, kita tambahin. Nah, di sini kita buka dulu IP-nya, kita ke address. Nah, di sini kita geser aja. Dan di sini. Nah, di sini kita copy aja ya teman-teman. Lalu kita salin di DSC address ini. Lalu di bagian in interface-nya ini kita pilih header 1, kemudian kita apply. Oke. Lalu kita tambah lagi. Di sini kita ambil lagi IP yang ini. Lalu di sini kita copy aja juga. Kita tulis lagi di sini. Kemudian di in interface-nya kita pilih yang header 2. Kemudian kita apply. Oke. Nah, di sini kita tambah lagi. Kita ambil lagi IP yang ketiga ini, kita kontrol C, lalu kita di sini kita kontrol V, kemudian di in interface-nya kita pilih yang header 3, kemudian kita apply. Oke. Nah, di sini kita silang-silang aja. Nah, di sini kita tambah. Di sini kita bagian in interface-nya kita pilih header 1, kemudian kita ke action. Di sini kita pilih mark connection, lalu kita tulis di sini ISP1, kemudian kita apply. Oke. Lalu di sini kita tambah lagi. Di bagian general ini kita pilih header 2, kemudian di actionnya ini kita ganti jadi mark connection, lalu kita tulis ISP2, kemudian kita apply. Oke. Setelah itu kita tambah di general ini yang Ether 3, kemudian advanced-nya ini di bagian per connection-nya ini kita ganti jadi boot address, kemudian di sini kita ganti jadi 2, 0, kemudian kita ke action. Di sini kita pilih yang mark connection, lalu di sini kita pilih yang ISP1, kemudian kita apply. Oke. Lalu kita tambah lagi di sini di general. In interface-nya itu header 3, kemudian kita ke advanced lagi. Di per connection-nya ini kita ganti juga jadi boot, lalu di sini 2, lalu di sini 1 ya. Nah, lalu kita ke action. Nah, di sini kita pilih yang connection, lalu di sini kita pilih yang ISP2, kemudian kita apply. Oke. Lalu kita tambah lagi di sini di bagian general ini. Yang bagian interface-nya itu header 3, kemudian connection mark-nya ini kita pilih yang ISP1, kemudian kita ke action. Di action ini kita pilih yang mark routing, kemudian di sini kita ketik ke ISP1. Nah, kemudian kita apply.
Oke. Nah, Nah, lalu kita tambah lagi di sini di general kita masih menggunakan header 3. Lalu kita ke action. enggak connection Oh mark. iya. Di sini connection marknya juga dipilih ISP2, lalu kita ke action. Di actionnya ini kita pilih yang mark routing. Lalu ke tulis. Nah, di sini kita tulis ke ISP2. Tambah ISP2. Kemudian kita play. Oke. Lalu kita tambahkan lagi. chainnya ganti output. Nah, bagian chainnya ini kita ganti menjadi output. Lalu connection mark. Lalu pada bagian connection marknya ini kita pilih yang ISP1, lalu kita ke action, kita pilih yang mark routing, kemudian kita pilih yang ke ISP1, kemudian kita apply. Oke. Lalu kita tambahin lagi. Nah, chainnya ini sama kita ganti juga jadi output, kemudian connection marknya ini kita pilih ISP2, kemudian ke action. Nah, di sini kita pilih yang mark routing, lalu kita pilih ke ISP2, lalu kita apply. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita pergi ke IP, kita pergi ke routes. Nah, di sini kita tambah, kita ganti jadi 8888, kemudian di gateway-nya ini kita pilih header 1. Nah, di bagian distance-nya ini 1, kemudian target scope-nya itu 30. Lalu kita Apply. play. Oke. Lalu enter 2. Lalu kita tambahin di sini 8888, kemudian targetnya itu enter 2, distance-nya 1, kemudian target scope-nya 30. Kemudian kita Enter 3. play. Oke, lalu kita tambahin yang enter 3-nya. 8888. Nah, gateway-nya itu header 3. Lalu ini sama juga 30. Kemudian kita play. Oke. Nah, ini langsung ke gateway. Kita tambah. Nah, di bagian gateway-nya ini kita ubah jadi 8888. Kemudian di bagian cek gateway-nya ini kita pilih yang ping. Lalu scope-nya sama. Target scope-nya itu kita pilih 30. Kemudian Udah ke play. Oke. play. Oke. Nah, lalu kita tambah lagi di bagian gateway-nya 8.8.8. Kemudian cek nah, gateway-nya. Ping. cek gateway ini ping, target scope-nya ini 30. Play, oke. Kemudian kita routing maksimal. Ya, routing ke SP2. Nah, routing marknya ini kita pilih yang ke ISP2, kemudian kita play. Oke. Nah, lalu kita pilih yang S ini. Nah, pada bagian routing marknya ini kita pilih yang ke ISP1. Kemudian kita play. Oke. Nah, lalu tes tuh. Nah, setelah itu di sini kita ke interface untuk mengecek apakah mereka jalan. Nah, sudah. Setelah itu kita pergi ke Chrome untuk mengecek jaringannya. Kita pergi ke Chrome. Di sini kita coba untuk mendownload Debian 12. Apa sih dulu? Sila. Nah, kita pilih ini. Kita scroll ke bawah, kita coba download yang ini. Nah, di sini dia jaringannya bisa digunakan untuk mendownload Debian 12 ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita coba untuk menonton YouTube. Oke, kita tunggu teman-teman. Nah, di sini bisa ya, teman-teman. Nah, oke, mungkin cukup sekian video tutorial dari kami mengenai load balancing menggunakan teknik PCC. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bye-bye semuanya.